kedatangan tamu yang sangat spesial. Hari ini tamu-tamu kita 3 orang ya Fitri. Ada 3 orang. Nah, boleh kita minta perkenalkan dulu nih dari pojok yang paling pojok ini. Paling kanan. Halo semuanya. Halo. Hai. Saya Fitna. Halo Fitna. Halo, perkenalkan nama saya Winda. Halo Winda. Halo, perkenalkan nama aku Lala. Halo Lala. Ada 3 tamu undangan kita yang sangat luar biasa mengisi acara kita pada hari ini. Nah, pada podcast kita pada hari ini akan membahas salah satu tokoh pahlawan yang ada di Riau. Nah, tokoh pelapis sangat luar biasa nih dalam membentuk bahasa kita nih Fitri. Nah, dari tamu-tamu kita nih ada yang tahu nggak siapa sih tokoh-tokoh yang sangat berbakat dan sangat memberikan motivasi untuk kita semua? Nah, itu pun ada satu tokoh yang akan kita bahas pada hari ini. Iya, betul sekali nih Fitri. Nah, ada pun clue dari pembahasan kita mengenai tokoh Riau ini, yaitu dia dijuluki sebagai Bapak Bahasa Indonesia. Nah, itu kan Bapak Bahasa Indonesia. Nah, apalagi dia merupakan tokoh yang ada di Riau. Nah, daripada tamu undangan kita ini, siapa sih yang kita maksud dalam pembahasan podcast hari ini? Ada yang tahu? Aku tahu. Sepertinya itu Bapak Raja Ali Haji. Nah, betul sekali dia kan Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad nih. Betul sekali teman-teman kita pintar semua ya sepertinya. Sepertinya. Nah, Lala sudah menyebutkan bahwa salah satu tokoh Melayu Riau yaitu Bapak Raja Ali Haji, yang mana beliau itu merupakan salah satu tokoh pahlawan yang sangat berperan dalam kemerdekaan Indonesia Serta merumuskan bahasa Indonesia itu Bahasa sendiri. Indonesia itu sendiri, yang mana beliau itu merupakan salah satu tokoh Melayu. Nah, bahasa Melayu itu bisa dijadikan membuat suatu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Tapi dalam adanya peran beliau, kita belum tahu nih apa aja sih yang beliau lakukan sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Bahasa Indonesia. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian bisa dijelaskan salah satu apa aja manfaat dari beliau menjadi Bapak bahasa Bapak Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, bagi tamu-tamu spesial kita nih, ada yang tahu nggak beliau ini apa saja sih perjuangan-perjuangan beliau, terus lahirnya kapan, pada abad keberapa? Nah, saya tahu nih, pengetahuan saya, Raja Ali Haji lahir sekitar tahun 1808 atau 1809 di Pulau Penyengat, yang saat itu merupakan Kesultanan Riau Ninggal. Nah, beliau ini juga merupakan cucu dari pahlawan besar Bugis Melayu loh, yaitu Raja Haji Fisabilillah. Ia dibesarkan dalam lingkungan kerajaan yang mana itu sangat kental dengan tradisi keilmuan Islam dan sastra Melayu. Luar biasa ya penjelasan dari tamu undangan kita itu Nggak Kirna. sia-sia kita undang mereka ya Fitri memang. Nah, mungkin dari sudah dijelaskan oleh Firna, untuk tamu undangan kita ada yang tahu lagi mengenai Tentang apa aja nih Raja Ali Haji ini. betul sekali. Boleh? Oke, baiklah. Kalau dari Lala sendiri, nah sepengetahuan Lala juga, beliau ini sempat berkunjung ke Mekah untuk memperdalam pandangan agamanya. Nah, pada saat itu juga lingkungan Penyengat pada saat itu disebut sebagai pulau bahasa karena tingkat literasi pada saat itu sangat tinggi seperti itu. Luar biasa. Selain dari Bapak Bahasa Indonesia, beliau juga memperdalam ilmu agama ternyata ya Fitri. Betul sekali. Dari penjelasan Firna, Lala, apakah ada tambahan nih dari Kak Winda sendiri? Nah, kalau dari saya sendiri, selain sebagai intelektual, Raja Ali Haji ini juga merupakan seorang yang aktif dalam politik nih. Nah, di mana beliau tuh sebagai penasihat kerajaan pada saat itu. Nah, terus warisan terbesarnya, yaitu warisan terbesar dari Raja Ali Haji ini, yaitu di ranah literasi sendiri. Nah, maka sejak beliau meninggal pada tahun 1873 di Pulau Penyengat, dan pada tahun 2004 pemerintah Indonesia memberikan gelar sebagai pahlawan nasional untuk sebagai apresiasi dia sebagai Bapak dari bahasa Indonesia sendiri. Wah, Mantap sekali ya. mantap sekali penjelasan para tamu kita Sangat ini yang lengkap, detail itu.
Nah, Kita masuk nih yang kedua nih tentang karya-karya beliau nih Fitri. karya utama Iya beliau. betul. Dari tamu-tamu spesial kita ini kan ada bertiga nih Fitri. Kita minta nih masing-masing dari tamu kita untuk menjelaskan nih bagaimana sih karya-karya dari beliau sendiri. Betul sekali. Silakan. Nah, salah satu dari karya-karya beliau yang saya tahu itu yang paling terkenal dan juga pernah kita bahas di kelas sebelumnya itu adalah Gurindam 12, yang mana Gurindam 12 ini diterbitkan pada tahun 1847, yang mana mahakaryanya ini bukan hanya sekedar sastra biasa yang berisi puisi, tetapi juga memuat tentang etika, moral, dan juga agama seperti itu. Itu karya pertama beliau ya ternyata yang Gurindam 12. Kedua. Nah, selanjutnya. Nah, selain dari karya Gurindam 12 ini, beliau juga memiliki karya yang lain loh. Salah satunya itu ada Tufas Al-Nafis, yang artinya bingkisan berharga. Nah, karya ini merupakan karya yang sangat penting karena isinya mencatat sejarah Kesultanan Melayu Riau Lingga, bahkan konflik antara Melayu dan Bugis pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Nah itu tadi dua karya beliau yang sangat berharga ya Fitri, yang Betul, telah dijelaskan oleh Lala ataupun Firman. teman-teman semua. Nah ada nih karya yang terakhir nih, kamu nggak ada tahu nggak dari tamu spesial kita hari ini? Apa ya? Supaya Nah teman-teman, karya utama yang ketiga dari Raja Hari Aji ini yaitu Kitab Pengetahuan Bahasa. Nah, iya, Iya, aku iya. ingat. Nah, ingat Pengetahuan bahasa ya? Iya. Kitab Pengetahuan Bahasa. Nah, apa? Silakan jelaskan kepada Lala. Makasih ya aku udah pastinya Boleh. udah memancing ya. Mancing, ingatan saya. mancing. Iya. Pancing dulu nih. Aku baca dulu tahu kan? Oh iya. Nah, silakan jelaskan. Jadi kitab pengetahuan bahasa dari yang pernah Lala baca itu tuh merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia kita sendiri, yang mana di dalamnya itu merupakan terdapat tata cara bahasa Melayu baku yang Betul ditulis sekali. oleh Raja Ali Haji. Iya. Betul sekali. Ternyata tamu-tamu spesial kita nih karena grogi mungkin butuh pancing-pancingan seperti itu ya. Pancing dulu, baru masuk pancing dulu. Tangkap Jadi ikannya langsung juga. tangkap. Oh iya, karya utama yang ketiga tuh ada yaitu Kitab Pengetahuan Bahasa gitu. Iya, benar sekali. Nah Nah, selanjutnya tamu spesial kita apakah mungkin ada tambahan? ada tambahan untuk materi kita terakhir nih. Oh, berarti inilah kontribusi beliau ya. Iya, Dimana betul. upaya beliau untuk menstandarisasikan bahasa Melayu Riau Lingga yang menjadikan bahasa Melayu itu yang menjadi bahasa nasional kita nih, yaitu bahasa Indonesia. Nah, benar sekali nih Winda. Jadi kitab pengetahuan bahasa itulah yang akan menjadi cikal bakal bahasa Indonesia kan, dan juga nanti akan dipilih oleh pemuda saat itu dan akan dimasukkan ke dalam Sumpah Pemuda seperti itu. Sangat luar biasa. Luar biasa tanggapan Lala Ada dalam beberapa Iya. tentang profil dari Raja Ali Haji ini, karya Sejarahnya yang juga. betul kayak wih, pengetahuan mereka sangat luar biasa. luar biasa. Ya. Nah, adapun kesimpulan pada pembahasan kita ini ya, Iya, adalah betul yang mana sekali. mereka juga menjelaskan tentang adanya sejarah, yang mana sejarah dari Raja Ali Aji ini ada keterkaitan dengan agama, pendidikan dan juga politik. Gurindam, tentang 12, Gurindam ya. juga. Banyak sekali ya. Banyak sekali, yang mana di dalam Gurindam 12 itu juga diajarkan tentang adanya integritas dan juga moral. Nah, sebagai generasi penerus nih kita harus menjaga bahasa Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Jadi selanjutnya sobat sejarah, yang mana Raja Hari ini sangat berperan penting dalam negara Indonesia, yang mana beliau sangat membantu dalam pembuatan bahasa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia ini adalah bahasa nasional kita. Nah, dia itu bukan hanya sekedar pahlawan dari Riau nih, tapi juga sebagai pahlawan bagi seluruh bangsa Indonesia nih. Nah, sebelum kita tutup pada podcast hari ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman semua yang sudah menonton diharapkan untuk mengunjung ke makam beliau. Bentuk kita mengapresiasi dan juga kita sangat bangga kepada beliau. beliau, ya. Jadi itu bentuk kita berterima kasih kepada beliau karena sudah berjasa pada negeri ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini tentang jejak pena. Sampai jumpa di episode selanjutnya.